Ada kawan yang lebih muda daripada saya jauh waktu di Saudi dan di Yaman. Kalau saya jalan sama dia, dia dikira om saya. Saya pernah di Yaman, pernah di Saudi. Iya. Dikira dia paman saya. Dia kira saya, orang kira dia uncle saya. Iya, dia boros. Yes. Ini santri-santri kita nih yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi saya nampak lebih muda daripada santri nampaknya. Ya, jangan lupa bahagia biar nampak awet muda. Baik, kita mulai. Yang baru datang boleh sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi ansha'a wa bara wa khalaqa al-ma'a wath-thara wa abda'a kulla shay'in wa zara. La yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idza sara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عالما قديرا وكان سميعا بصيرا أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى أرسله الله بين يدي الساعة بالحق رحمة للورى وخير هاد لجميع من درى دعا إلى الحق ونهى عن الباطل نصحا وتحذيرا صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين ما كان حديثا يفترى وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة وفقنا الله وإياكم. Dalam banyak tafsir, para ulama menukilkan perkataan turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika turun ayat 112 dalam surat Hud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu alaihi min hadhihi al-ayah." Tidak ada ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat bagi beliau melebihi ayat ini. Sebagian kita mungkin mengira ayat itu tentang salat, karena Nabi SAW sampai bengkak-bengkak beliau mengerjakan salat. Bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, qiyamul lail. Lalu ketika ditanya, beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita tidak ada yang bengkak-bengkak, kalaupun ada karena asam urat, bukan karena lama berdiri betul-betul murni berdiri lama menghadap Allah tabaraka wa taala ketika malam telah mulai gelap dan sunyi. Mungkin sebagian mengira tentang dakwah. Kita tahu Nabi SAW berdakwah hingga mengucurkan darah, harus meninggalkan Makkah, dilempari di Taif hingga berdarah-darah. Tapi ternyata bukan. Intinya hal-hal yang mungkin kita kira salat, dakwah, menuntut ilmu dan seterusnya, ternyata bukan. Walaupun sebagian orang sekarang berat, salat berat, dia mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi, tapi dia tidak mampu melangkahkan kaki ke majelis ilmu syar'i. Tapi yang lebih berat dari semua itu, kita diperintahkan untuk beriman, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ayat yang paling berat tersebut adalah ayat tentang istiqamah.
ayat tentang istiqamah, karena yang berat adalah bagaimana mempertahankan iman, bagaimana mempertahankan ketaatan, bagaimana kita istiqamah di atas titian perjalanan, di atas hidayah sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut adalah firman Allah, fastaqim kama umirt, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Dan dalam sebuah ayat, di ayat terakhir surat Al-Hijr, ada yang hafal? Talha sudah hafal surat Al-Hijr? Belum. Ja'far sudah hafal surah Al-Hijr? Belum. Ayat masyhur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Allah hingga tutup usia, sampai hembusan nafas terakhir, sampai kematian datang. Sekarang saya mau tanya, menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Kalau ada yang mengatakan untuk ilmu syar'i bukan ibadah, pegang keningnya, ruqyah. Ini bermasalah. Para ulama tegaskan, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu agama ini tidak ada yang sebanding dengannya bagi orang-orang yang lurus niatnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah dari sisi keutamaan, tapi tentu digabungkan yang lebih utama. Sebagaimana sebuah bait syair yang saya tuliskan, jam'u masalihin ma'al imkani fadzaka aula ya ulil irfani. Menggabungkan banyak kebaikan jika memungkinkan, ini yang lebih diutamakan. Tapi ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka menuntut ilmu lebih utama. Kenapa? Apa jawabannya? Para ulama membuat sebuah kaidah, an-naf'ul muta'addi aula minan naf'il qasir. Sesuatu yang manfaatnya itu untuk orang banyak, dirasakan oleh banyak orang, lebih utama daripada yang manfaatnya hanya untuk satu orang atau person terbatas. Baik, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah hingga kematian menghampiri, hingga tutup usia, hingga hembusan nafas terakhir. Berarti termasuk tuntutlah ilmu syar'i, belajarlah sampai mati, bukan sampai hafal Al-Quran sudah selesai, bukan sampai oh kalau sudah ngaji sekian tahun, saya sudah orang lama ini, tak usah ngaji lagi. Ternyata dia sebenarnya masih pemula, pemain, ya, baru muka lama. Pemula. Sebenarnya dari sisi ilmu dia belum pandai bahasa Arab. Dia semakin belajar bukan semakin hafiz, tapi semakin habis. Habis. Atau hapus, hilang. Jadi ikhwah, salah satu hal yang sangat menjadikan hati kita pantas untuk berduka adalah banyak tersebar muntaber penyakit ini di mana-mana. Di tengah ikhwah, muntaber, mundur tanpa berita, hilang dari peredaran, tak nampak lagi batang hidungnya. Dalam sebuah bait syair saya tuliskan, watlubhu wifqal manhajil asili wasbir wala taqif anit tahsili. Tuntutlah ilmu dengan metode yang benar, bersabarlah dan jangan pernah berhenti belajar. Nah, kita mungkin perlu mengupgrade, perlu memperbaiki cara belajar kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid mengatakan, al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maqsud yujibu ta'abal katsir ma'al faidatil qalilah. Kalau kita tak tahu jalan, macam misalkan kita mau ke KLIA,
atau mau ke Perlis, tak tahu jalan. Orang tak pernah ke Malaysia, dia tak tahu jalan. Dan tak punya Google Maps, tak punya GPS, dia tak pandai cakap Malaysia. GPS gunakan penduduk sekitar, tak bisa dia. Hah? Itu kan suka-suka yang singkat, suka-suka yang bikin kepanjangan lah. Ya. Karena memang kadang GPS gunakan pemuda setempat, gunakan penduduk sekitar lebih akurat daripada pakai maps. Kadang maps dipakai keliling-keliling. Ya, ada yang belok kanan, belok kanan. Kok bapak malah belok ke kiri ke rumah janda? Ya, mau ngapain? Ini Google Map kadang-kadang bikin aneh-aneh ya. Bapaknya terharu, Masya Allah. Baik. Sekarang kita buat perumpamaan nih. Kita buat perumpamaan. Ada dua orang. Satu orang dia tahu jalan. Ini orang yang pertama, dia tahu jalan. Macam Abu Ibrahim. Wah, beliau bukan sembarang beliau. Lebih lama dia tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. Sekarang usia beliau sekitar 40 tahun. 18 tahun tinggalkan Indonesia. 22 tahun di Malaysia. Kalau itu insya Allah beliau dilepas hidup. Maksudnya saking sudah tahu. Mau ke Perlis, ke Johor, Selangor, terserah mau kemana. Apalagi di KL. Ya. Jangankan jalan-jalan yang besar, jalan-jalan tikus pun tahu beliau. Sampai tikus bingung mau lewat mana, jalannya dipakai beliau. Maksudnya jalan-jalan apa? Pintas. Kalau sebagian orang bilang jalan tikus ya. Kasihan tikusnya lewat mana. Artinya tahu jalan. Yang satu lagi tak tahu jalan. Misalkan bisa. boleh? Bisa. Cek. Baik. Orang kedua dia tidak tahu jalan sama sekali. Tadi beliau bukan sembarang beliau. Sudah 22 tahun tinggal di KL, Kuala Lumpur. Bahasa Indonesia pun tak pandai lagi. Cuma pandai bahasa Mandailing sama bahasa Melayu. Nah, kalau yang Jawa Melaku, kalau dia Melayu. Baik. Satu orang lagi tak tahu jalan dan tak pandai cakap Melayu. Misalkan ada yang seperti ini. Dan dia misalkan datang di masa belum ada Google Maps. Kira-kira mana yang akan jelas ada kemungkinan besar sampai pada tujuan? Yang tahu jalan. Yang tak tahu jalan bisa jadi dia apa? Dia tersesat. Atau dia sudah pusing-pusing. Ternyata salah. Maka ikhwah, dalam belajar pun kata para ulama, kalau kita tidak tahu metode yang benar, salah metode belajar kita. Lalu kemudian kata Ibnu Qayyim, wa afatiha wal maksud. Tak tahu kita bagaimana kalau ada aral melintang, onak dan duri di titian perjalanan. Bagaimana kita menyikapinya? Macam misalkan kita berjalan di sebuah jalan yang ada duri-duri. Macam mana kira-kira? Apa yang kita lakukan?
Demikian pula tidak memiliki tujuan yang jelas dalam belajar. Apa yang terjadi kata beliau rahimahullah? Yujibu ta'abal katsir ma'al faidatil qalilah. Biasanya dia akan lelah, letih, capek, jenuh, futur. Lalu kemudian waktu tempuh sudah panjang, tapi ternyata dia hanya stagnan jalan di tempat, atau bahkan dia masuk zona degradasi, futur. Maka perlu perbaiki metode belajar. Perlu bagaimana kalau ada fitnah, atau ada ujian, atau ada onak dan duri, macam mana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Perlu bagaimana kita memiliki tujuan yang jelas dalam belajar. Maka salah satu faktor biasanya, ada orang dia tidak ikhlas dalam belajar. Dan tidak ikhlas salah satu faktor besar tidak istiqamah. Para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah, ma kana lillah dama wattasal wa ma kana li ghairillah in qata'a wa infasal. Sesuatu jika karena Allah, dia akan istiqamah dan berkesinambungan, continue. Tapi jika karena selain Allah, biasanya rawan terputus dan tercerai-berai. Contoh misalkan, ada orang dia belajar supaya dapat jodoh, tak dapat, akhirnya tak belajar lagi dia. Atau setelah dapat, sudah tujuannya sampai dapat jodoh, sudah dapat, tak belajar lagi. Kenapa? Karena belajarnya bukan karena Allah, ada tujuan duniawi, karena ingin dapat jodoh. Akhirnya begitu dapat jodoh, tak belajar lagi. Demikian pula ikhwah, mereka yang tidak mengetahui bagaimana ketika ada ujian di perjalanan menuntut ilmu itu. Kadang ada fitnah, maka dia pun futur. Contoh misalkan, sebagian teman-teman yang mungkin perumpamaan untuk mereka adalah seperti orang yang tak pandai berenang, lalu dia menceburkan diri ke dalam lautan. Faham ya? Ada orang tak pandai berenang, lalu dia menceburkan dirinya ke dalam lautan. Apa yang terjadi? Tenggelam, ya kan? Nah, demikianlah orang yang baru belajar. Dia baca kitab belum pandai, Al-Qurannya masih berantakan, jauh dari kitab para ulama, jauh dari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kemudian dia masuk ke ranah fitnah. Oh, macam-macam. Akhirnya tadi muntabir, mundur tanpa berita. Hilang dia, tak lagi nampak di kajian, sudah mulai futur. Lalu akhirnya semakin jauh. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah, dan kaidah tersebut dinukilkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau yang indah, Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Dallal Quran fi iddati ayat, atau fi katsir min al-ayat, anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan ubtuliya bil ishtighali bima yadurruh wa hurrima al-amr al-awwal. Banyak sekali dalil dari Al-Quran, demikian juga dari hadis Nabi SAW, bahwasanya seseorang yang dia mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk agamanya, untuk hatinya, untuk akhiratnya, termasuk menuntut ilmu agama, lalu dia tinggalkan karena uzur kadang-kadang yang sangat remeh-temeh sekali, dunia, atau disibukkan diri dengan fitnah-fitnah tadi, tak belajar dia, Allah jadikan dia ditimpa musibah, tersibukkan dengan hal-hal yang justru memudaratkan hatinya, memudaratkan dirinya, agamanya, dan bahkan bisa jadi akhiratnya. Dan dia semakin terhalang dari yang bermanfaat tadi. Dan ini terjadi di banyak tempat, terjadi. Ada sebagian orang yang baru belajar,
mulai sibuk dengan fitnah. Akhirnya dia tak berangkat kajian. Akhirnya di rumah dia main HP, ya kan? Lama-lama sensor hati itu semakin mati. Akhirnya dia semakin payah nak hadir kajian. Dia tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan justru kadang bermudarat. Maka hendaknya kita berusaha untuk selalu khawatir akan akhir kehidupan yang buruk. Lihat ayyuhal ahibatu fillah, bagaimana Nabi SAW dengarkan dengan hati sebelum dengan telinga. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu amalan itu bagian mananya? Bagian ending, bagian finish, bagian akhir dari kehidupan, bukan garis start. Maka jangan tertipu dengan ketika semangat antum menyala abangku. Ketika di garis start, karena yang menjadi penentu adalah siapa yang bertahan sampai garis finish. Ada orang sebagian yang ketika di awal, sebagaimana yang Nabi SAW tegaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, sebagian kalian ada yang luar biasa semangat di awal. Dia lakukan amalan-amalan yang itu merupakan amalan penduduk surga, artinya orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Fima yabdulin nas, dalam riwayat lain, sebatas apa yang nampak oleh manusia. Kemudian apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sebatas yang nampak dengan manusia saja. Tapi ada dasisah, dzunubul khalawat. Dia suka bermaksiat dalam kesendirian. Yang para ulama sebutkan dzunubul khalawat min asbabil intikasat. Wa ibadatul khalawat min asasis sabat. Min asbabis sabat. Dosa yang dilakukan ketika kita sedang sendirian. Oh, ketika di tengah keramaian kita adalah orang yang menampakkan kesalehan. Tapi ketika sedang sepi, dia adalah sahabat iblis ketika sedang bersendirian. Maka akhirnya kata Nabi SAW, di akhir hayatnya dia lakukan amalan penduduk neraka. Lalu dia meninggal dunia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Lihat bagaimana Khalid bin Walid. Bukankah Khalid bin Walid pada peristiwa perang Uhud masih dalam keadaan kafir musyrik? Betulkah? Naam. Bahkan ia merupakan panglima perang kaum musyrikin ketika itu. Tapi lihat, setelah masuk Islam, tangisan Khalid bin Walid, lalu bandingkan dengan kita ikhwah. Para ulama menukilkan dengan sanad yang sahih tentang Khalid bin Walid, terutama ketika menginjak usia senja. Kana Khalid bin Walid lamma kabur idza akhadha al-mushaf wa qara'a al-Qur'an baka bukaan syadidah. Khalid bin Walid seringkali, terutama ketika beliau sudah mulai memasuki usia senja, setiap kali beliau memegang Al-Qur'an dan membacanya, beliau menangis terisak-isak. Waqal, dan beliau mengatakan, syaghalani ankal jihad. Sungguh jihad di jalan Allah harus meregang nyawa untuk menegakkan kalimatullah. Berjihad di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa melawan musuh-musuh Islam untuk membela agama Allah, telah menjadikanku, wahai Al-Quran, tersibukkan dan tidak bisa sering bersama denganmu. Tangisan yang begitu tulus, uzur dan alasan yang begitu indah di hadapan Allah. Khalid bin Walid termasuk yang dekat dengan Al-Quran, tapi bersamaan dengan itu beliau menangis.
Karena beliau tidak bisa seperti Utsman bin Affan dan sahabat lainnya yang bisa lebih dekat, lebih sering bersama dengan Al-Quran. Tapi betapa indahnya uzur dan alasan di hadapan Al-Malikud Dayyan, Al-Karimur Rahman, Ar-Rahimul Mannan subhanahu wa ta'ala. Syaghalani ankal jihad. Lalu apa uzur kita di hadapan Allah? Apa alasan kita di hadapan Allah? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah, ikhwah? Apa yang menyibukkan kita? Kadang sebagian kita hanya disibukkan dengan qila wa qal. Katanya, fitnah tidak jelas. Saya isyaratkan dalam beberapa bait syair. Faidatan khudh wafhamil masail. La tushghilan nafsaka bil masyakil. Da'ya akhi syiqaqa wal jidala. Aqbil 'ala al-ilmi hadakal maula. Sibuklah mendulang faidah. Sibuklah dengan masail ilmiah. Jangan sibukkan dengan muskilah dan fitnah. Karena ini akan mengeraskan hati kita. Tinggalkan perpecahan dan perdebatan yang ada. Sibuklah mendekatkan diri kepada Allah. Menuntut ilmu agama, mempersiapkan bekal kita. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Ya ikhwah, kita tahu bahwa kematian itu akan datang. Dan Allah tegaskan, ketika sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan mampu untuk mengakhirkan walaupun hanya sedetik saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Fakam min saghirin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri wa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berbekallah dengan ilmu dan ketakwaan, iman, ketaatan kepada Ar-Rahman, karena engkau tidak mengetahui jika malam telah mulai gelap dan sunyi, apakah engkau masih bisa hidup esok pagi? Tidak ada yang tahu. Betapa banyak anak-anak yang kita harapkan tumbuh bersama kita. Kita harapkan dia nanti, yang ketika kita tidak ada di rumah, dia yang akan menemani ibunya dan adik-adiknya. Seorang anak yang ketika lahir di dunia, kita begitu bahagia. Kita berharap dia akan tumbuh besar. Dia yang akan membawa jenazah kita. Tapi ternyata jasadnya telah ada dalam kuburan. Ternyata jasadnya sudah ada dalam kuburan. Mungkin sebagian ikhwah pun merasakan. Abu Ibrahim misalkan. Dan saya pribadi, Utsman meninggal. Lihat, menunjukkan ajal tidak memandang usia, ya ikhwah. Betapa banyak orang-orang yang menikah belum sempat malam pertama telah dicabut nyawanya. Kita tahu, kita mendengar ada orang yang sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal dunia. Tidak ada kabar sakitnya. Banyak pemuda yang lalai, sementara telah disiapkan, ditenun kain kafannya. Kematian, ikhwah, tidak menunggu antum rajin membaca Al-Quran baru dia datang. Kematian tidak menunggu antum rajin salat malam baru dia datang.
Kematian tidak menunggu antum bisa mentadabburi Al-Quran dalam keheningan malam. Ketika mungkin hujan mengguyur Kuala Lumpur, lalu tetesan-tetesan hujan itu dibersamai dengan tetesan-tetesan air mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak menunggu demikian. Ada tukang bangunan hafal Quran, ada sopir travel hafal Quran, ada orang yang sudah divonis buta, ada seorang yang divonis lumpuh otak hafal Al-Quran. Tapi kita jauh dari Al-Quran. Sebagian kita tidak lumpuh, sebagian kita tidak buta, tapi kita khawatir hatinya yang buta dan lumpuh. Allahul musta'an, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita jauh. Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi kita lebih sering dekat dengan HP dan fitnah. Atau jangan-jangan kita lebih pas dijuluki ahlul jawwal wal fitnah dibanding dengan ahlul Quran wa Sunnah. Ikhwah, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, "Mathalu dzikri lil qalbi kamathalil ma'i lis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'." Permisalan ilmu syar'i Al-Quran, zikrullah bagi hati kita seperti perumpamaan air untuk ikan. Bagaimana kondisi ikan jika terpisah lama dari air? Demikianlah kondisi hati yang terpisah lama dari Al-Quran. Demikianlah kondisi hati yang jauh dari majelis ta'lim. Demikianlah kondisi hati yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Coba tadi, ketika tidak dicas, ini drop, habis baterainya. Antum butuh cas iman. Kita butuh charger. Bahkan para ulama mengatakan kebutuhan kita kepada hidayah, kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum 2 kali sehari cukup, atau mungkin 3 kali sehari. Tapi ilmu dan hidayah kita butuhkan setiap hembusan nafas kita. Ikhwah, ini bukan tentang apa profesi kita. Ana sampaikan kepada antum, semoga ini memotivasi. Ana kenal betul salah seorang dokter itu Indonesia nih. Kalau sopir travel tadi saya dapat di Saudi, dia hafal Quran. Kalau tukang bangunan hafal Quran saya dapat di Yaman. Ketika kami berada di 2 negara tersebut. Tapi ternyata di negara kita pun ada seorang dokter spesialis yang hafal Al-Quran. Menunjukkan sebenarnya ini bukan tentang apa profesi kita, tapi tentang bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Saya sampaikan kepada antum kisah. Salah seorang guru kita menyampaikan, ketika itu kita belajar kepada beliau kitab Muwatta Imam Malik, dan selesai alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Beliau sampaikan seumur hidup ada tentang pemuda, seorang pemuda dari Afrika. Waktu itu setoran di Masjid Nabawi. Karena di sana bisa, mau dari India, Indonesia, Malaysia, Afrika, dari mana saja. Beliau katakan, "Ma ra'at aini aswa'a minhu hifzan fi hayati." Seumur hidupku aku tidak pernah melihat orang yang lebih jelek hafalannya daripada orang ini. Tapi sekarang dia sudah hafal 30 juz Al-Quran, hafal. Kalau dia baca Quran seolah-olah ada Al-Quran di depannya, besar, seolah-olah. Saking dia hafal sekali, tak salah. Seolah-olah dia baca, padahal dari hafalan. Dan dia hafal Alfiyah Ibn Malik. Dia hafal apa? Hadis-hadis, Umdatul Ahkam dan seterusnya. Tentu kita yang mendengar heran. Syekh katakan tak pernah lihat yang lebih jelek daripada dia hafalan. Macam mana nih? Syekh menyampaikan pada suatu hari, saya minta dia menghafalkan sesuatu, lalu dia setorkan kepada Syekh.
Dia perdengarkan kepada Syekh. Ternyata tidak lancar. Dia sedih, menangis dan sampaikan dia baru ulang 150 kali. Syekh terkejut. Sudah 150 kali belum hafal. Iya Syekh, anak baru bisa hafal kalau sudah ulang 500 sampai 700 kali. Satu ayat itu baru bisa dia hafal jika dia sudah ulang 500 sampai 700 kali. Lalu Syekh di akhir menyampaikan sebuah ultimatum, sebuah closing statement. Wallahi, demi Allah, innahu la yafukukum bi quwwati hifdhihi walakinnahu yafukukum bi quwwati himmatihi wa azimatihi. Demi Allah, sesungguhnya dia tidak mengalahkan kalian dari sisi kuat hafalan, karena dia hafalannya lemah. Dia harus ulang 500 sampai 700 kali baru bisa hafal. Tapi dia mengungguli, mengalahkan kalian dari sisi kuatnya tekad dan kesungguhan. Dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh. Dan istiqomah terus. Coba ikhwah, kalau seandainya dari mulai kita mengaji, kita hafal satu hadis sehari atau setengah, sudah berapa hadis yang kita hafalkan sampai saat ini? Jika seandainya ikhwah kita hafal, berapa ayat yang bisa kita hafal dalam satu hari sesuai dengan aktivitas masing-masing. Ini bukan tentang siapa cepat, ini bukan tentang siapa yang, tapi siapa yang istiqomah, siapa yang ikhlas. Kalau kita tata waktu, misalkan 1 jam saja dalam sehari, ini sedikit sekali. Syekh Albani baca 18 jam. Anggap 1 jam dalam sehari antum baca. Kira-kira kalau yang ini kitab bahasa Arab segini, kalau sudah lancar baca kitab gundul, itu cepat. Mungkin 1 lembar ini bisa tak sampai semenit. Anggaplah 1 menit. Anggaplah. Berarti dalam 1 jam sekitar 60 lembar. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, bisa baca buku-buku Indonesia yang bermanfaat atau buku bahasa Melayu yang bermanfaat. Misalkan ada tak contoh? Ini. Misalkan ini kira-kira antum kalau baca yang begini bisa berapa 1 menit? Atau yang kecil begini? Berapa kira-kira? Kalau berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia 1 menit berapa? Sekitar 1 lembar lah. Tulisannya pun besar-besar. Berarti dalam 1 jam kira-kira berapa? 60 lembar. Kali 1 bulan berapa? 1800, bukan hanya 180, 1800 itu lembar. Berarti kalau halamannya 3600. Sudah berapa buku harusnya kita khatamkan? Itu baru 1 jam. Kalau kita istiqomah, kalau kita ikhlas, berapa yang sudah harusnya kita khatamkan bacaan ikhwah? Antum jangan baca situasi saja pandai. Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran? Nabi SAW bahkan baik berdiri, duduk, bahkan ketika berbaring dekat dengan Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah SAW yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Quran. Nabi SAW ini di antara kenangan indah yang tak pernah dilupakan oleh Aisyah. Nabi SAW sering berbaring di pangkuanku, lalu beliau membaca Al-Quran, murojaah. Antum kalau tidur di pangkuan istri, antum ngapain? Baca situasi. Bukan baca Al-Quran ya, baca situasi. Coba renungan bagi kita, kalau kita betul-betul ikhlas, kita tata waktu kita, kita istiqomah, hanya 1 jam bacaan, berapa yang harusnya sudah kita baca? Bacaan Al-Quran, ya ikhwah, tersering sampaikan ini kepada teman-teman. Dalam 1 hari anggaplah maghrib tidak dihitung, antara maghrib sampai isya. Berarti sisa 4 waktu sholat lagi. Isya ke subuh berapa tuh? 9 jam. Antum cukup 10 menit paling lama kalau antum ingin baca 5 halaman, 2 lembar setengah. Nanti dari subuh sebelum datang zuhur ada 7 jam setengah. Sekitar itu. Antum luangkan 10 menit.
Zuhur sebelum datang asar 10 menit. Asar sebelum datang maghrib 10 menit. 1 juz sehari. Kalau antum istiqamah. Kalau antum istiqamah. Dan tak harus laporan dengan tetangga, kan bisa ya. Dengan kondisi antum, apapun kondisinya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka di antara yang dipuji ikhwah adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah. Bukankah Al-Qur'an termasuk zikrullah? Bal min afdali zikrillah. Tapi kita tidak istiqomah. Iya, kita tahu istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Tapi ini adalah harga mati, ikhwah. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Kita diperintahkan baca Al-Quran. Antum jangan kira Al-Quran itu tidak wajib antum baca. Al-Quran itu wajib kita baca. Dan wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Coba perhatikan, renungkan ayat terakhir di surat Al-Muzammil. Antum sering dengar kan? Alima an sayakunu minkum mardah. Allah tahu di antara kalian nanti akan ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada lagi yang lain, dia bertebaran di bumi Allah, mencari anugerah, mencari karunia Allah, mencari nafkah untuk keluarga. Kadang bukan hanya keringat yang menetes, tapi juga air mata. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bahkan ada yang lain yang harus berperang di jalan Allah. Apa lanjutan ayat ini? Apa lanjutan? Lepas tu apa lagi, ikhwah? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah. Faqra'u. Bagi yang belajar bahasa Arab, tahu ini fi'il apa? Fi'il amr. Dan dalam kaidah usuliyah dikatakan al-asl fil amr yaqtadil wujub. Hukum asal dalam perintah, apalagi perintah Al-Quran, itu menunjukkan hukum wajib. Baca Al-Quran. Coba, ada yang sakit, ada yang harus cari nafkah, ada yang harus berperang di jalan Allah. Baca Quran. Tapi kita lalai. Padahal tak ada di dunia ini yang satu hurufnya minimal 10 kebaikan, kecuali Al-Quran. Antum nak baca status WA, Facebook, tak seperti membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita lebih sering baca status Facebook daripada baca Al-Quran. Nah, ini yang jadi musibah. Ini yang menjadi musibah, ikhwah. Sudahlah, niat kita sering bermasalah. Di samping itu, banyak di antara kita yang tidak istiqomah. Padahal Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling istiqomah, walaupun sikit. Berusaha kita. Berusaha, ikhwan. Misalkan jaga sholat witir. Kalau takut kebablasan, sholat sebelum tidur. Sholat witir. Kalau seandainya takut, ya, nanti ketiduran, capek, safar dan semisalnya, termasuk yang Nabi SAW kerjakan walaupun sedang safar, sholat witir, ya kan? Kalau sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, kecuali sholat qobliyah subuh. Adapun yang lain tak dikerjakan oleh Nabi, karena yang wajib saja dikosor sama Nabi. Yang wajib saja dikosor, ya kan? Dan Syekhul Islam memiliki kaidah yang bagus, ma wujida sababuhu fi ahdin Nabi SAW wa lam yaf'alhu fatarkuhu huwa sunnah. Sesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi SAW lalu Nabi tidak kerjakan, maka kalau ingin sunnah, ya tidak kerjakan, tinggalkan sebagaimana Nabi tinggalkan dan tidak mengerjakannya. Paham, ikhwah? Karena yang
wajib saja dikosor kalau musafir kan, apalagi ya yang sunnah. Tapi sholat sebelum subuh itu dikerjakan sama Nabi SAW. Sholat witir kerjakan. Nah antum apalagi tak sedang safar, kerjakan ya, kerjakan. Kalau letih takut ketiduran, sebelum tidur antum salat witir. Setelah itu muhasabah, introspeksi diri, apa kelalaian hari ini, apa yang harus diperbaiki untuk esok hari. Perbaiki. Yang penting istiqomah. Walaupun sedikit, antum usahakan. Walaupun hanya witir antum 1 rakaat. Berapa? Salat witir minimal 1 rakaat. Bisa antum tambah jadi 3 rakaat, tak apa. Tapi ada orang mungkin hanya dia kerjakan salat plus witir 11 rakaat. Tapi siap tuh lepas tuh tak kerjakan lagi. Dia tidaklah mengenal salat sunnah, qiyamul lail dan salat witir kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Selebihnya dia tidak mengenal itu. Maka kita khawatir ikhwah, ketika kita semakin mengaji justru kadang-kadang yang wajib terbengkalai nih. Yang sunnah apalagi, Quran sering kita tinggalkan. Baca kitab para ulama sangat lalai. Lalu kita menginginkan surga. Ana nak tanya, adakah di antara antum yang sanggup saat ini mengatakan, Ustaz, ana lebih sibuk daripada Utsman bin Affan? Tolong. Tidak akan ada di antara antum yang berani mengatakan hal demikian. Dan tidak pantas. Sama saja tak mungkin, apalagi lebih sibuk. Utsman bin Affan kedai banyak, perniagaannya luar biasa, sampai saking luar biasanya aset kekayaannya masih ada sampai sekarang. Dan Utsman bin Affan harus mengemban amanah menjadi Amirul Mukminin, khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Antum, istri antum cuma 1. Kedai antum, perniagaan antum tak seperti Utsman. Antum pun tak harus memikirkan problematika umat sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin. Antum pikirkan diri antum dan keluarga antum sudah. Tapi lihat Utsman meninggal bersama apa? Bersama Al-Quran. Dia galau kalau ada 1 hari saja berlalu tanpa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal dia sudah dijamin surga, ikhwah. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa di antara antum yang berani juga angkat tangan? Afwan san, ana sudah dijamin surga. Siapa? Tak ada. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, beliau mengatakan di saat ditanya, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul, tolong sampaikan kepadaku sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah dan istiqomahlah. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang beriman lalu mereka istiqamah, maka tidak akan ada rasa takut untuk mereka terhadap kehidupan setelah kematian, dan tidak perlu mereka bersedih. Mereka tidak akan bersedih terhadap dunia yang mereka tinggalkan, karena Allah siapkan untuk mereka dengan yang jauh lebih baik yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadis. Mereka adalah penduduk surga dan kekal di dalamnya. Sebagai balasan dengan sebab amalan mereka, mereka meraih rahmat Allah. Lalu dengan rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Istiqomah. Cuma kita kadang-kadang, oh
Saya sudah lama ngaji. Ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Ini ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai tutup usia, hingga hembusan nafas terakhir. Bukan sampai sekian lama mengaji. Oleh karenanya tadi dalam sebuah bait syair saya tuliskan, watlubhu wifqal manhajil asili wasbir wala takif anit tahsili. Belajar dengan metode yang benar, bersabar dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Ini memang yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu hari Abu Bakar melihat uban sudah mulai tumbuh di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayyabatni Hudun wa akhawatuha." Surat Hud dan yang semisalnya telah membuatku beruban. Dalam surat Hud tadi ayat yang paling berat kata Ibnu Abbas, "Fastaqim kama umirt." Fastaqim kama umirta. Lihat dalam surah Hud ayat 112. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Kata Ibnu Abbas, tak ada ayat yang lebih berat daripada ayat ini. Salat semuanya, dakwah, iman, Quran, semua masuk ke dalam ayat ini. Karena yang berat itu adalah istiqomah sampai mati. Ada orang yang semangat mengaji di awal, tapi siap itu dia pergi. Ada orang yang semangat berinfak di awal, siap itu sudah tak pernah lagi. Ada orang yang semangat salat malam di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai pula salatnya. Ada orang yang semangat baca Quran di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai pula baca Qurannya. Maka ikhwah, betapa indahnya jika kita meninggal di perjalanan ini. Betapa indahnya jika kita meninggal dunia menghadap Allah di titian perjalanan ini. Ketika antum adalah seorang penuntut ilmu syar'i, ana ingin teman-teman di sini mengupgrade diri. Dan ini yang terus kita sampaikan kepada teman-teman yang bersama kita di Indonesia. Sampai di antara santri kita ada yang mantan pemain timnas Indonesia, tapi dia sudah resign. Masih muda sekarang, umurnya baru 25. Di angkatan Egy Maulana, Witan, sebagian antum mungkin tahu. Pemain timnas Indonesia. Dia hijrah, lalu kemudian ganti lingkungan belajar. Sekarang dia sudah pandai baca kitab gundul. Dia sudah pandai baca kitab gundul. Nah ikhwah, coba kita usahakan untuk antum, teman-teman di Baitus Salam dan semua teman-teman yang ada di sini buat program pembelajaran bahasa Arab dari dasar ya, dari bahasa Arab dasar terus continue. Ada juga halaqah setoran hafalan Quran. Tak apa-apa, sikit-sikit. Dan anak pun dari umum. Anak juga dari umum sampai tamat SMA saya umum. Dapat beasiswa kuliah, ayah meninggal. Sebelum itu saya ingin jadi anak yang soleh. Kalau anak saya anak nasab iya, tapi soleh. Macam mana saya jadi anak yang soleh tapi tak paham ilmu agama? Saya tinggalkan dengan takdir Allah beasiswa kuliah saya belajar agama. Dengan kemudahan dari Allah belajar, berusaha untuk memperbaiki diri, tapi terarah belajarnya. Belajar di Jogja, lalu kemudian selesaikan hafalan Quran di Jakarta, fokus waktu itu tak pegang HP. 5 bulan selesai, lalu kemudian Allah kasih hadiah berangkat ke Yaman, sekitar 4 tahun, lalu kemudian bisa belajar di Saudi sebentar. Tapi terarah kita berusaha belajar, bukan hanya stagnan jalan di tempat. Ana mau tanya sama abang kita lah, pengen nggak antum suatu saat nanti ketika anak antum misalkan tadi lihat ada kakak sama adiknya kejar-kejaran, pengen nggak antum suatu saat dia katakan, dia panggil antum apa? Dia panggil apa? Dedi. Dedi mau hafal surat Al-Adiyat. Lalu antum ambil tangannya, antum bersama tangan istri,
Terserah mau is one, is two, is three, ya. Lalu antum duduk, antum baca bersama kitab tafsir. Antum yang bacakan untuk keluarga. Sehingga istri antum, anak antum faham tafsir itu. Lalu mereka hafal dalam keadaan faham. Mereka pakai solat dalam keadaan faham dia yang dia hafal tuh. Tak sekedar di lisan saja. Ingin tak antum seperti itu? Antum buat taklim keluarga minimal untuk di rumah. Dan itu butuh proses. Anak ingatkan ikhwah, anak punya kenalan dulu salah seorang tukang jual es. Dia punya nama es itu es delima. Ada tulisan di belakang gerobaknya, jika tidak enak percuma. Maksudnya kalau bahasa kita tuh percuma, bahasa Malaysia. Artinya gratis, free. Kalau tak enak, free, tak usah bayar. Cuma memang ini marketing. Soalnya pembelinya rata-rata santri. Kalau untuk santri semua enak. Hah? 3 tahun beliau tiba-tiba hilang. Dan sebelum beliau menghilang, beliau menemui kami dan menyampaikan, saya diutus untuk berdakwah di salah satu pelosok Nusantara. Beliau sudah pandai baca kitab gundul. Di tahun kedua, sambil menunggu yang membeli dagangan beliau tadi, beliau baca kitab gundul. Karena belajarnya terarah. Dan anak berharap kalau kita ke sini lebih kepada ya baca kitab. Misalkan tadi pagi selesai kitab, atau kita bahas kitab tentang metode menghafal dan murojaah Al-Quran. Selesai, setelah itu diterapkan. Habis itu hanya seperti ini. Paling maghrib, siap sholat maghrib sebentar, sekejap kita kajian tematik atau motivasi seperti ini. 3 tahun beliau belajar, tapi dengan metode belajar yang benar. Dan semua kita punya potensi, hanya saja kadang tidak terarah dan tidak terprogram dengan baik. Tentu kita ingin ada progres, ada kebaikan, ada perubahan. Jangan hanya sekedar move on, tapi move up. Kalau cuma pindah-pindah saja bisa. Tapi ayo kita buat program. Waktu saya menikah di Yaman, saya mau pulang nikah tak jadi gara-gara corona. Qadarullah. Wa masya Allah, tapi sebabnya corona. Karena perbatasan Yaman Saudi ditutup. Tak bisa pulang. Indonesia pun ditutup. Waktu awal-awal Covid. Jadi akhirnya kita refund tiket. Mau tak mau. Macam mana lagi? Tak jadi menikah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi itu yang terbaik untuk kalian. Tak jadi menikah. Ya macam mana? Gegana tadi, apa tadi? Gelisah, galau dan merana. Waduh. Kadang-kadang kita baca mau muqaddimah tidur lama, baru mulai tidur sudah azan subuh. Ya, tak teratur. Akhirnya selesai Covid, ada yang berangkat ke Yaman membawa keluarganya. Di situ jodoh saya. Diantarkan ke Yaman jodohnya. Masya Allah. Ya, kita ditawarkan. Dan beliau ada di antara kita. Abang ipar saya, Ustaz Abu Ibrahim. Ya, beliau 4 tahun juga di Yaman, tapi saya duluan. Ya, selama saya belajar, saya belum pernah tahu ada doa tolak rezeki. Saya tak tahu ada doa tolak rezeki. Bapak pernah tahu ada doa tolak rezeki? Tak tahu kan? Saya tak pandai doa tolak rezeki. Ya, ditawarkan, ya sudahlah, gimana lagi? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi Allah jadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak. Nikah saya sama istri. Istri ketika itu resign dari PNS di Kemenkumham Pusat. Ya, untuk sekedar motivasi untuk ikhwah dan keluarga. Kita waktu itu istri gaji pokoknya sudah 2 digit. Kalau maksudnya angka utamanya. Lalu resign. Alhamdulillah Allah mudahkan belajar. Allah ikhwah, salah satu anugerah yang Allah berikan kita bisa belajar.
Waktu itu dapat guru yang sudah seperti orang tua, terus peduli. Tanyakan kepada kita, apa sekarang sama istri di rumah kitab yang dibaca? Apa sekarang yang distorkan berupa hadis? Kalau Al-Quran jelas. Alhamdulillah selama nikah dengan saya, sekitar 1 tahun lebih sedikit, istri saya hafal Umdatul Ahkam. Sedikit-sedikit. Saya jelaskan sebelum tidur 1 hadis. Ya kadang-kadang tak selesai 1 hadis ya. Kok ketawa Pak? Hah? Oh, pengalaman? Masya Allah. Sering baca hadis atau baca situasi Pak? Baca situasi Pak ya. Masya Allah. Ya mungkin kan hadisnya kan ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kadang selesai 1 hadis, kadang tak selesai. Nah, jadi alhamdulillah. Yang penting kita buat program. Tak terasa 1 hadis. Kadang namanya perempuan berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Rifqan bil qawarir. Ya, kita berpandai-pandai lagi di situ. Ini kadang kepala dapur maksudnya. Istri itu ya harus kita pandai-pandai. Nah, pas dia lagi semangat, 2 hadis pendek, tak terasa. Alhamdulillah selesai. Dikit. Sebenarnya kita bisa buat program. Saya punya jamaah di Sumatera Barat. Masya Allah, ini motivasi buat antum, buat kita semua. Beliau kalau saya isi kajian di Bukit Tinggi dan sekitarnya, beliau selalu hadir. Bahkan ketika kita buka daurah, beliau hadir. Beliau punya anak, beliau bukan ustadz, beliau bekerja di farmasi. Istrinya pun bukan ustazah. Tak syarat harus ustadz atau ustazah. Karena menghafal Quran adalah hak segala bangsa. Jadi sekarang anak itu umurnya 7 tahun, sudah hafal 30 juz, mungkin. Saya sering tes. Setiap saya selesai kajian, dia datang, saya uji. Kalau dia betul saya kasih hadiah. Saya kasih sering 3 soal. Terserah dari mana saja. Mau dari juz awal, tengah atau akhir. Selalu dia bisa jawab tanpa lama berpikir. Langsung. Umurnya sekarang 7 tahun. Ternyata karena sering metodenya diperdengarkan, contoh misalkan perhalaman. Al-Quran sekarang sudah ada perhalaman. Itu diputar-putar terus. Karena memang anaknya juga cerdas. Sampai hafal. Besok ulang lagi yang kemarin, tambah yang baru. Seperti itu. Hafal 30 juz. Hafal, bukan sekedar pernah selesai baca, bukan. Ada sebagian orang di kampung-kampung, kok enggak baca Quran lagi? Saya sudah pernah khatam dulu. Saya cuma sekedar baca khatam baca. Siap itu enggak pernah lagi sama Quran. Ini dia hafal, bukan baca, bukan. Hafal 30 juz. Dibuat program. Walaupun 1 ayat sehari. Kalau 1 tahun berapa ayat? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ini bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Makanya ikhwani wa ahibati fillah, hendaknya kita perbaiki niat kita, perbaiki keistiqomahan kita dalam belajar, dan perbaiki cara belajar kita. Kita jangan bikin suka-suka kita. Hasilnya juga nggak jelas. Kalau antum belajarnya tak jelas, hasilnya tak jelas. Lihat para ulama, bagaimana mereka memprogram diri mereka. Kita waktu 24 jam ya, bisa sesibuk apa sih antum? Jangan sok sibuk, wahai saudaraku. Jangan sok paling sibuk di dunia ini. Nah, untuk yang bawa istri atau barangkali mendengar istrinya, kalian adalah madrasah terbaik, madrasah pertama dan utama untuk anak-anak. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyib al-a'raqi. Al-ummu ustazul asatizatil ula syaghalat ma'asiruhum madal afaqi. Jadi intinya seorang ibu betul-betul
buat program untuk anaknya. Kadang-kadang anak ini ada yang sekolah, pulang sekolah dia pandai cuman nyanyi-nyanyi tak jelas. Maka kalau bisa jangan sekolahkan tempat yang seperti itu. Jangan sekolahkan tempat yang seperti itu. Dan ibu di rumah jangan sibuk TikTokan. Jangan sibuk media sosial. Apalagi di depan anak-anak. Ini yang jadi masalah. Dia suruh anaknya murojaah, ibunya main HP. Akhirnya anak-anaknya ikut main HP juga. Ya kan? Sekarang kalau antum tak pegang HP, antum selesai salat subuh mengaji, istri setoran ke suami, suami setoran ke istri. Kira-kira anak-anak antum kalau sudah mulai paham, malu tak dia kalau dia main-main sementara orang tuanya setor hafalan Quran, menghafal? Iya. Maka ayo kita mulai dari hari ini, malam ini. Kita buat program. Kalau belum bisa baca kitab bahasa Arab, buku bahasa Indonesia setidaknya. Tak mampu sendirian sama istri. Yuk, sayang, sebelum tidur kita luangkan waktu setengah jam. Pakai timer tak apa-apa, stopwatch, terserah. Kita buat baca setengah jam sebelum tidur, setengah jam siang, setengah jam malam. Belajar, latihan. Nanti baru antum manajemen waktu lagi. Ini untuk baca saja. Setengah jam siang, setengah jam malam. Siangnya terserah, kok pagi ya, menjelang siang atau siang menjelang sore, terserah. Di manage waktu antum. Buat. Alhamdulillah di sini Masya Allah. Tadi saya datang, Masya Allah banyak kitab. Buku-buku bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, berbahasa Arab ada, Syarhul Mumti. Masya Allah, ngeri-ngeri kitabnya. Ya, tapi berdebu, mengerikan sekali. Waduh. Intinya kita akan ditanya di hadapan Allah tentang semua kenikmatan yang Allah berikan. Kita sering baca ayat ini, banyak ayatnya. Tapi mungkin yang paling mudah yang antum ingat adalah ayat terakhir di surat At-Takatsur. Apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah, di hari tersebut, tentang semua kenikmatan. Bagi yang belajar bahasa Arab, alif lam atau yang lebih rajihnya dalam an-na'im, anin na'im di situ al-istighraqiyah. Yang menunjukkan umum, wa tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Ya. Kaidahnya yang bisa digantikan dengan kata kul itu adalah al-istighraqiyah. Secara tafsir, tsumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im, tsumma latus'aluna yawma idzin an kullin na'im. Kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan yang Allah berikan. Termasuk HP. Kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, menjadi sarana dan wasilah banyak kebaikan, itu nikmah. Tapi kalau justru menjauhkan dan melalaikan kita, itu niqmah. Itu bencana, musibah namanya. Maka antum manage waktu antum ya. Baik. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Baik, itu barangkali silahkan ada sesi tanya jawab 15 menit sebelum jam 10. Atau saya hitung sampai 3. Saya kalau hitung cepat. Serius, saya kalau hitung cepat. Silahkan. Kalau malu, langsung pakai kertas boleh. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau tidak, saya hitung sampai 3. Sekarang ya kita buat pakai apa? Pakai timer. Kalau 2 menit tak juga bertanya, kita hitung sampai 3. Lepas itu kita tutup. Namun kita perlu berusaha dengan financial dan bisnes sekarang tidak begitu mudah secara di Malaysia ni. Jadi harus berusaha lebih kuat.
Baik, ada sebuah kaidah para ulama mengatakan khairul umuri awsatuha, la ifrat wala tafrit. Yang terbaik itu tengah-tengah. Kita tak bisa menafikan bahwa kita harus mencari nafkah, tapi jangan kebablasan. Artinya terlalu overdosis dengan dunia, lalu kemudian meracuni hati dan jauh dari agama. Tengah-tengah. Kalau kita lihat Utsman juga berusaha, jangan mengira bahwasanya Utsman bin Affan hanya baca Quran saja. Maka ini tidak benar. Bahkan Umar bin Khattab pernah memukul pundak seseorang yang hanya duduk di masjid. Ya akhi, tawakal yang benar. Kata Nabi SAW, seperti seekor burung, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian itu bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka niscaya Allah akan pasti kasih kalian rezeki. Sebagaimana Allah kasih rezeki untuk seorang ekor burung. Burung saja Allah kasih. Burung keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Dia tak punya pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Dia tak punya penghasilan tetap, tapi dia tetap berpenghasilan. Dia nanti pulang sore dalam keadaan perutnya sudah kenyang, bahkan dia bisa bawa bekal untuk anak-anaknya. Jarang ada burung yang lembur. Kalaupun ada burung hantu, semoga antum tidak menjadi manusia hantu. Dan burung hantu bukan lembur, dia memang shift malam. Dia memang shift malam. Artinya apa? Hati kita bergantung kepada Allah. Ingat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada itu berzikir kepada Allah, termasuk hewan-hewan yang ada. Tapi mereka keluar sangkar, tak hanya disangkar, disarang saja. Maka kita perlu keluar rumah mencari usaha. Kan tadi ada dalam ayat, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Allah tahu di antara kalian nanti akan ada yang keluar mencari nafkah. Bahkan di dalam surat Al-Qasas Allah tegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan untuk berupa kenikmatan negeri akhirat, masa depan yang paling depan. Kita bangun rumah di sini, kita juga harus siapkan bangun rumah di surga. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Keliru juga kalau kita tidak cari nafkah. Makanya la ifrat wala tafrit. Kita tidak boleh melampaui batas, baik terlalu tidak sama sekali dunia, padahal kita punya tanggung jawab. Tapi jangan juga dunia kita menjadikan akhirat kita terbengkalai. Tengah-tengah. Nah, yang penting itu keberkahan. Dan bagaimana akan merasakan keberkahan seseorang yang jauh dari sang pencipta keberkahan. Bagaimana seorang akan rasakan keberkahan nampak pada anak istrinya, Masya Allah. Walaupun hidup tak terlalu kaya, cukup untuk beli kereta, cukup untuk beli ini, cukup untuk beli itu, cukup cukup. Keberkahan ikhwah, keberkahan yang ketika keberkahan itu ada pada sesuatu, walaupun mungkin secara kuantitas antara A tak sebanding dengan B, tapi secara kualitas dia rasakan kebahagiaan. Dia dapat mengaji, tiap hari hafalan Qur'annya bertambah, walaupun hanya 1, 2, 3 ayat tiap hari, tapi dia pun bisa ada waktu untuk menerima setoran anaknya. Dia bisa sebelum tidur ya setor-setoran Quran dan baca kitab bersama istrinya, baca buku. Keberkahan. Dunianya pun berjalan dengan baik, Allah berkahi. Syekh Albani pun punya reparasi jam. Ya, beliau punya reparasi jam. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Utsman bin Affan, pengusaha sukses. Tapi mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang perniagaan, pekerjaan, profesi, bisnis mereka, perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari belajar agama, tidak melalaikan mereka dari Al-Quran,
tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, tidak melalaikan mereka dari ketaatan, salat, menaikkan zakat. Kenapa? Karena hati mereka. Ini masalahnya kita. Yang penting jangan masukkan dunia ke hati. Di tangan saja. Tetap kita berusaha, jangan juga tinggalkan menafkahi anak istri. Karena kekeliruan sebagian orang, dia pergi, exit, khuruj. Ada yang 40 hari lah, ada yang sekian bulan lah, tak nafkahi anak istri. Ini salah. Ada yang bawa kompor, ya pergi kemana-mana, jemur celana dalam di pagar masjid, bikin orang marah-marah. Tak transfer uang ke rumah. Kalaupun transfer, ya akhi, bukankah istri dan anak antum juga butuh nafkah batin sebagaimana mereka butuh nafkah lahir? Sempat di sebuah wilayah viral, ada seorang anak gadis diperkosa lalu meninggal dunia. Dia gorengan, jual gorengan, keliling, jalan kaki untuk cari nafkah. Ternyata akhirnya singkat cerita dia diperkosa dan dibunuh. Ternyata dia masih punya ayah. Cuma ayahnya sedang pergi. Tak punya ilmu tapi berdakwah. Kadang ada yang nangis. Bukan karena menghayati, tapi dia tak tahu apa yang nak dia cakap. Ada preman baru taubat, dia langsung pergi. Khuruj. Ini juga tak betul. Ahlus sunnah tengah-tengah. Tak betul kita tinggalkan nafkah. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Tapi tidak juga betul akhirnya kita betul-betul tersibukkan. Harus di manajemen waktu. Intinya pada manajemen waktu. Minta kepada Allah keberkahan. Sehingga dunia kita berjalan, Allah berkahi. Tapi juga tidak melalaikan kita dari mengaji. Tidak. Tadi ana cerita sama antum. Yang ana ceritakan tadi, ikhwah wallahi, kalau dibandingkan di Malaysia, Kuala Lumpur, KL, pendapatannya sangat kecil. Waktu itu di Jogja UMR-nya kecil dan beliau hanya kerja dan tak meninggalkan pekerjaan. Beliau hanya kerja, siapkan ya, nanti lepas zuhur sampai asar, kadang siap asar sekejap, cuma jual es saja keliling. Pakai motor butut, motor yang sudah buruk. Pakai keranjang, gerobak, tak malu. Apa ngapain malu? Ya kan? Tapi 3 tahun Allah berkahi, anak dan istrinya tetap ternafkahi. Dia pun Masya Allah akhirnya jadi da'i. Kita tak harus, tapi kita ingin ketika antum sholat, antum berlinang air mata, antum baca kitab para ulama dalam keheningan. Ketika malam telah mulai sunyi dan gelap gulita, antum menangis. Bukankah ini diantara yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan selain naungan Allah? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang hamba yang mengingat Allah ketika dia sedang bersendirian lalu berlinang air matanya. Ini kita inginkan, ada keberkahan. Coba anak tahu betul ikhwah, berapa UMR, upah minimal regional. Artinya upah pendapatan minimal di sebuah wilayah itu berapa? Tahu anak. Macam mana beliau punya banyak keturunan. Hanya sebatas itu, tak meninggalkan menafkahi, tapi juga jangan kita betul-betul disibukkan dengan dunia itu. Ajarkan kepada istri kita. Bahkan ketika sebagian istri Nabi mogok, protes, langsung Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ahzab. Coba bisa tengok. Ada di halaman 401 sebelah kanan paling bawah. Di juz akhir juz 21. Coba tengok. Surah Al-Ahzab. Ada dapat? Sudah ikhwah dapat? Surah Al-Ahzab akhir juz 21. Akhir juz 21. Dapat? Lihat ayat 28 ayat 29. Lihat. Anak pribadi pernah bacakan ayat ini, ingatkan istri dan dia nangis. Lihat penggalan. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik. Qul, katakan li azwajik kepada istri-istrimu,
in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika kalian menginginkan orientasi dan ambisi kalian adalah dunia yang hina, yang lebih hina daripada bangkai di sisi Allah, kemarilah, mungkin kita berpisah secara baik-baik saja. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian menginginkan, merindukan, mendambakan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, cukup kita tak perlu terfitnah dan tertipu dengan dunia. Tapi abang tetap cari nafkah, dek. Tapi orientasi kita akhirat. Jika demikian, yang kalian inginkan, yang engkau inginkan wahai istriku, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sungguh Allah menyiapkan untuk yang baik di antara kalian, yang salihah di antara kalian, pahala yang besar, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada istri kita. Fahamkan dia, kita atur waktu, kita manajemen. Abang tetap cari nafkah, tapi rezeki sudah Allah yang tetapkan. Jam sekian kita buka kedai atau kita jualan. Jam sekian kita belajar, jam sekian kita hafal Quran, jam sekian kita baca, jam sekian di manajemen waktunya. Ini solusi untuk teman-teman, karena anak yakin Abu Talha tadi menanyakan, ini problem dari banyak ikhwah. Dan ini jawabannya. Khairul umuri awsatuha. Yang terbaik itu tengah-tengah. La ifrat wa la tafrid. Jangan pula kita tak nafkahi keluarga. Dosa apalagi kita kepala keluarga. Nah, ini kewajiban juga. Tapi di sana ada kewajiban yang lain. Bagaimana kita menggabungkan semua kewajiban ini? Kita kerjakan, terlaksana semuanya. Ya. Tapi ingat, jangan juga tidak kemudian berkembang kita dalam ranah akhirat kita, agama kita, hanya cukup sampai di situ saja, merasa puas, tidak beranjak dari stagnan jalan di tempat, atau bahkan kita masuk zona degradasi iman. Ini barangkali jawaban terhadap pertanyaan tadi. Tengah-tengah. Nah, ada? Ya. Kita mungkin, kalau Ustaz mungkin lahir awalnya pendidikan formalnya pendidikan agama Islam atau sekolah agama Islam, tapi yang datang kajian di Batu Salam bukan semua yang latar belakang pendidikan agama secara formal. Jadi bukan dibesarkan dengan banyak baca Quran, dengan baca hadis. Ya. Kami sekolah biasa. Dan mungkin dahulunya ada yang berhijrah. Awalnya belum kenal manhaj salaf. Jadi kenal manhaj salaf mungkin di umur 25, di umur 30. Lalu baru berapa tahun. Jadi ketika kita baru hidup dengan agama ini, salah satunya mau ibadat, kemudian mau datang ke majlis ilmu, kemudian mau bantu, mau kerja dakwah. Hati ini ada lintasan. Kadang-kadang sedang Allahu Akbar itu, sedang solat, kita sedang kita sujud mengharap kepada Allah, mau selamat kembali kepada Allah. Tapi kadang datang lintasan, orang lihat aku. Jadi hati keikhlasannya itu terganggu, dan sering dalam solat itu kadang-kadang kita melawan. Ya. Kalau engkau kerana dipuji dia, nanti kau minta pahala sama dia, jangan minta sama Allah. Tidak ada sia-sia juga. Jadi gimana? Satu, kita mau melawan lintasan hati itu, baik dalam solat, dalam melakukan kerja dakwah. Kedua, apakah solat kita yang penuhnya itu kadang-kadang terganggu keikhlasan itu? Gimana? Setelah itu kita minta ampun, kita tambah dengan solat sunat dan dirinya. Tapi gimana solat itu? Adakah bakal dihukum atau gimana? Baik. Lihat ikhwah, terkait dengan pertanyaan ini, antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Lihat, perhatikan, ini tentang istiqomah kita tadi bahas. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Perhatikan ikhwah, di surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah dan berbanyaklah istighfar. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Kenapa demikian? Kenapa kok diperintahkan kita untuk istiqomah di penggalan awal, lalu kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk beristighfar? Macam mana nih? Para ulama mengatakan
Karena sedemikian apapun kita berusaha istiqomah, ada kelalaian hati kita. Kita tergelincir. Makanya apa yang disyariatkan setelah salam? Salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang disyariatkan setelah itu? Istighfar. Kenapa? Karena sedemikian apapun tak 100% khusyuk kita. Maka disyariatkan untuk memperbanyak istighfar. Demikian pula ditambal dengan salat sunnah. Kelak di yaumul qiyamah Allah akan memerintahkan untuk diperlihatkan bagaimana salat sunnahnya, yang akan menambal kekurangan pada salat wajibnya. Terkait dengan kita dengan latar belakang yang berbeda, ikhwah, kita semua punya latar belakang, tapi kita juga berhak memiliki masa depan. Ana sampaikan dengan jujur kepada antum, ini internal kita saja. Allah ikhwah, sampai tamat SMA ana tak pandai baca Quran. Ana dari umum betul. Ana dapat beasiswa karena sering olimpiade dan ana juara umum, itu sekolah umum, pelajaran umum. Dapat ana kuliah kampus negeri, bukan kampus agama. Siap tu sebelum itu meninggal ayah. Ingin jadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau saya anak, jelas. Tapi yang soleh ini macam mana kalau tak paham agama? Akhirnya saya belajar agama. Cuma kita perbaiki konsep manajemen waktu kita sama HP. Wallahi ikhwah, kalau kita bersama Quran seperti kita sama HP, ana waktu itu dipesan oleh guru kita. Ini tentang bukan berapa antum setor sehari, tapi berapa lama antum sama Al-Quran. Usahakan 6 jam sampai 8 jam kalau bisa. Ada terapkan, alhamdulillah 5 bulan anda selesaikan 30 juz. Tapi betul, tak banyak sama HP. Simpan HP waktu itu ya. Kemudahan dari Allah. Kalau kita mau. Terkait dengan semua punya latar belakang, Umar bin Khattab dulunya kafir. Ingin membunuh Nabi SAW. Tapi yang dilihat adalah akhir kehidupan Umar. Bagaimana Umar betul-betul hijrah itu bukan penampilan saja. Bukan hanya sekedar lisan saja. Karena kalau demikian orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau wahai Rasul, bahkan kalau Rasul yang lihat, engkau akan terpukau, terpesona, takjub dengan penampilan mereka. Kalau cukup penampilan, tapi tak cukup. Bagaimana hati kita, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Allah akan berkahi waktu yang lain. Termasuk semakin kita belajar, kalau betul belajar kita, niat kita betul, istiqomah kita betul, insya Allah antum akan raih kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Al-Imam Ibrahim bin Adham, ikhwah, dinukilkan dalam biografi beliau, kana min abna'il muluk. Beliau termasuk keturunan raja, termasuk putra mahkota kerajaan. Ya, putra mahkota kerajaan. Kalau macam di Malaysia nih, ada raja, nanti dia punya anak tuh, kalau rajanya meninggal, dia jadi raja. Paham? Satu hari beliau dapat hidayah. Beliau tuntut ilmu syar'i. Dengan nama orang menuntut ilmu syar'i itu perlu perjuangan. Iya kan? Tak mungkin kita tidur-tidur terus datang mutiara yang indah. Kalau kita inginkan mutiara harus berjuang menyelami samudra. Siapapun itu, mau miskin, mau kaya, mau apa. Beliau di tepi sungai sambil pegang kitab, tangan satu lagi pegang roti keras. Tak bisa dimakan kecuali celupkan air. Dan tidak utuh, hanya separuh. Kalau buat lempar kambing mungkin teriak kambingnya. Terus sambil beliau katakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adati wan na'im la jaladuna alaihi bisuyuf." Jika seandainya para raja dan para putra mahkota tahu kebahagiaan yang kita rasakan di perjalanan dan titian menuntut ilmu agama, mungkin mereka akan membelah dada-dada kita dengan pedang-pedang mereka. Kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seolah beliau mengajarkan dan menyampaikan kepada kita, menegaskan bahwa kebahagiaan itu justru aku rasakan ketika aku dekat dengan Al-Quran dan agama Allah, dekat dengan Sang Pencipta. Kebahagiaan bukan di suasana kerajaan. Maka ikhwah, antum ketika berada di dalam perut, dalam rahim ibu, antum dikasih tak rezeki sama Allah, dikasih lewat plasenta. Kenapa sekarang sudah mengaji, sudah pandai antum cari rezeki, kenapa antum ragu?
Lalu kemudian terkait dengan penggerak dakwah, kadang kita berusaha untuk apa yang kita bisa. Kita tak sempurna, tapi kita ingin berusaha memberikan manfaat untuk agama Allah. Datang sholat, wah tergerak. Datang bisikan-bisikan, tepis. Karena seorang yang ikhlas, kata Imam Yahya bin Mu'adz, idza sara khuluquhu karradhi' la yubali man madahahu aw zammahu. Bila seorang hamba sudah seperti anak bayi yang masih menyusu, dia tak peduli lagi dengan pujian dan celaan. Anak bayi itu kalau dia mau menangis, menangis dia walaupun antum puji. Kalau dia mau buang air besar, dia buang air besar walaupun antum caci maki. Kalaupun dia misalkan mau tertawa, tertawa walaupun antum caci maki. Tak pernah ada kasus anak bayi baru umur 1 minggu terkena asam lambung gara-gara dicaci maki sama orang. Gara-gara omongan orang, oh maaf bapak, ini bayi bapak kena asam lambung. Karena dia kepikiran, kemarin ada yang stres dia, ada yang mencela dia. Dan dia pun tidak kegeeran ketika dipuji. Jadi kita betul-betul berusaha untuk jangan berpatokan dengan pujian atau celaan. Kalau ada yang puji dan kita tak jadikan itu tujuan, apa kata Nabi SAW? Itu adalah ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang yang beriman. Yang penting luruskan hati, luruskan niat, karena memang betul keikhlasan salah satu faktor besar dalam keistiqomahan. Maka tak ada yang sempurna di antara kita. Tapi kita berusaha terus. Insya Allah, kata para ulama terkait dengan sholat, jika datang bisikan-bisikan tadi, sholatnya tak batal, sah, dan insya Allah diterima sesuai dengan kadar keikhlasan yang ada. Makanya kata Nabi SAW, dalam satu shaf itu orang bisa beda-beda pahala sholatnya. Yang ini, dan bisa jadi salah satu sebab tak fokus karena kita tak paham tafsir ayat itu. Makanya ikhwana, motivasi antum untuk belajar bahasa Arab terprogram. Biar kata misalkan 3 tahun baru antum bisa baca kitab, tak apa-apa, tak harus buru-buru. Sikit, pakai kitab paling dasar dulu. Macam orang belajar bahasa Malaysia, belajar bahasa Indonesia. Ini Budi, ini Bapak Budi. Ada dari kitab dasar. Jangan langsung belajar nahu. Itu kriminal namanya. Belajar dasar. Belajar hadza masjid. Ini masjid. Itu apa lagi? Ya kan? Sikit-sikit. Nanti bertahap dia sampai kepada pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Nanti kalau antum sudah paham apa yang dibaca sama imam, antum akan hanyut dalam Al-Quran. InsyaAllah. Maka keilmuan semakin bertambah, akan ada kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang indah, Raudatul Muhibbin, beliau mengatakan, "Lau suwirul ilmu surah, lakana ajmal minasyamsi wal qamar." Jika seandainya ilmu syar'i dapat dilukiskan, maka niscaya dia akan lebih indah daripada mentari dan rembulan. Indah sekali kok. Ya, jadi semangat. Ana tadi sampaikan, ana tak dari kecil pondok, serius, ana jujur sama antum. Tamat SMA baca Quran belum pandai. Tapi Allah tak lihat masa lalu kita. Allah akan tidak menyia-nyiakan perjuangan kita. Berusahalah bersungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah pedulikan mulut manusia. Pak selamat saja tak selamat. Apalagi kita bukan selamat. Ya, kita tak maksum. Walaupun kita ganti ke mahkamah, nama kita di IC menjadi maksum, kita tak maksum. Tapi kita terus berusaha. Dalam ayat terakhir di surah Al-Ankabut ayat 69, ayat 69. Ada di awal juz 21. Di halaman 404 sebelah kiri bagian tengah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh betul bermujahadah dia, InsyaAllah Allah kasihkan jalan keluar. Baik problematika dakwah, baik tentang belajar, baik tentang nafkah. Yang penting antum bersungguh-sungguh dan jujur kepada Allah. Perbaiki, luruskan niat terus. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa lanjutannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terus innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Di ayat yang lain masih di surat yang sama.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya ikhwah, la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Orang siapa yang benar-benar bertawakal, bertakwa, Allah pasti kasih solusi. Walaupun tak perlu acara kasih solusi, Allah yang kasih solusi. Allah akan berikan jalan keluar apapun problematika kita. Yang penting kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Man aslaha sariratah, aslahallahu ala niyatah. Seorang yang perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki urusannya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, kafahullah ma bainahu wa bainan nas. Wa man ihtamma bi amri akhirati, kafahullah amra dunia. Allah akan cukupkan. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tak dia sangka-sangka. Orang yang tawakal, Allah cukup baginya. Allah telah tetapkan segala sesuatu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan urusannya. Dan la tadri, wahai saudaraku, kau tak tahu, la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Mungkin setelah itu akan ada, habislah gelap, terbitlah terang. Setelah badai ada pelangi. Semoga kita dapat melihat pelangi yang indah setelah badai menerpa. Dan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Semoga setelah badai berlalu ada pelangi yang indah yang kita bisa lihat bersama. Dan semoga di penghujung pelayaran bahtera itu bersandar di dermaga impian di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang tidak akan ada lagi problematika dan kesedihan. Sampai di sini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.